Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tarik pun nggak apa-apa. Nanti buat sebentar itu hasil rekaman dan bikin akan juga upload di LMS. Oh siapa? Yo, mulai. Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, kepada Bapak Guru yang sudi membersamai ujian PPL saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maimunah Anas SPD, LPTK Universitas Negeri Gorontalo, asal prestasi SMA Negeri 1 Gorontalo. Terima kasih Pak, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Pada baik semua ya. Jadi untuk mempermudah pelajaran kita hari ini, boleh ketua kelas memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Coba ketua kelas. Silakan Dewi. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dewi. Selanjutnya siswa yang tidak hadir ada berapa orang? 8 orang. Itu 8 orang kenapa Dewi? Oh iya. Jadi 8 orang itu ada kegiatan untuk rapat pleno OSIS ya. Oke. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi siswa yang sudah hadir hari ini. Dan yang kedua adalah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mohon semua boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, sama-sama ya, semangat ya.
Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Ya, berikan aplaus untuk Mujahran. Dan memnya ini kayaknya berat semua ini Mujahran. Mujahran ya? Mujahran ini orang Arab kan? Cuman dari kalian mengisi pretes tadi, mungkin ada yang menggambarkan materi apa yang kita pelajari hari ini? Tentang PPKI, apa lagi? Peristiwa Ringas Depok. Dua kejadian ini itu terungkap dalam satu peristiwa yang disebut dengan apa? Yang biasa diperingati tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Juli menghasilkan Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi materi hari ini yaitu menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini ya. Coba. Gambar ini, ya, kalau sebentar aku buka gambarnya. Nah, tadi materi itu tentang gambar dari persiapan menuju proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang materi menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk menuju ke proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia kemudian kepemimpinan dari negara Indonesia itu melewati dua. Yang pertama, mereka melewati dulu pembentukan yang disebut dengan PPKI. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Ringas Depok. Ada yang tahu apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Ringas Depok. Nah, untuk lebih jelasnya, memang akan tayangkan tapi ini ya. Jadi untuk hari ini dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dari materi menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama adalah melalui penayangan video tentang pembentukan PPKI, kalian dapat menganalisis anggota-anggota panitia persiapan kemerdekaan dari seluruh negara. Nanti ada videonya sebentar. Yang kedua adalah berdasarkan bacaan buku teks, kalian diminta untuk menuliskan dan mementaskan naskah drama tentang peristiwa Ringas Depok. Nanti dia sangat menarik, akan ada pementasan naskah drama tentang bagaimana peristiwa Ringas Depok tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video ini. Sedikit ya.
persiapan kemerdekaan Indonesia, coba lihat di buku masing-masing. Itu ada tentang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nanti kalian dengar saja ya, yang memahami baik-baik. Pendidikan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoitsu Jurdiintai merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada 7 Agustus 1945 oleh tokoh penting Indonesia yang tergabung di dalamnya. Mereka yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRP Prajiman Widyodiningrat. Pembentukan PPKI ini tepat setelah Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Badan ini sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum negara yang merdeka. Hal itu tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan sejumlah anggota yang berasal dari tokoh nasional tiap daerah. Adapun tokoh tersebut ialah 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, kemudian 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, serta 1 orang dari golongan Tionghoa. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6. Yaitu yang pertama ada Ahmad Subarjo yang berposisi sebagai penasihat, sementara 5 orang lainnya sebagai anggota meliputi Sayuti Murid, Ki Hajar Dewantoro, RAA Wiranata Kusuma, Rasman Singodimicol, dan juga Iwan Kusuma Sumantri. Sebenarnya tujuan pembentukan PPKI ada 2. Pertama, masukan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain 2 hal tersebut, tujuan pembentukan PPKI juga berkaitan dengan persiapan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru, termasuk memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk komite nasional untuk membantu presiden sebelum DPR dan MPRS terbentuk. Sehari setelah PPKI dibentuk, Soekarno, Hatta, dan Prajiman berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber belajar yang berikut, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke tanah air dan disambut oleh rakyat Indonesia. Setelah pertemuan itu, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus 1945
bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa lintas negara. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda, tanggal 18, 19, dan 20 Agustus 1945. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, setelah penayangan video tadi, siapa yang bisa menganalisis anggota PPKI yang tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan? Coba kalian, oke, silakan berdiri. Oke, baik, saya akan menyampaikan keanggotaan dari PPKI. Yang pertama ada Insinyur Soekarno selaku ketua, yang kedua ada Muhammad Hatta selaku wakil ketua. Untuk anggotanya ada beberapa seperti KRT Regina Paido Diningrat, Abdul Wahid Hasim, Abdul Qadir, dan Abdul Abbas. Terima kasih. Dari kenalan dari teman-teman lain. Jadi ada beberapa anggota yang masuk pada PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang tahu ada berapa anggota? Jadi diantaranya adalah diketuai oleh Bapak Soekarno, kemudian ada Sayo Timilik, ada Ahmad Subardu sebagai penasehat. Jadi itu ada 26 panitia yang termasuk pada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, berbicara tentang bagaimana orang-orang Indonesia pada saat itu menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang menjelaskan sebelumnya itu melewati yang pertama adalah pembentukan yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berasal dari wilayah-wilayah yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah apa yang kedua tadi? Peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Ada yang sudah mendengar atau ada yang sudah pernah membaca membaca tentang bagaimana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Jelas dia akan baca kronologinya itu pada peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu peristiwa Rengas Dengklok itu? Di bawahnya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Iya, di bawahnya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok karena ada ancaman dari Jepang. iya. Jadi kenapa sekali lagi? Kalau kita berbicara tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu tidak luput dari namanya peristiwa Rengas Dengklok. Di situ ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana peristiwa Rengas Dengklok atau kronologinya seperti apa, nanti sebentar kalian akan buatkan sebuah nanti kalian akan bagi kelompok. Jadi di satu kelompok itu ada 6 orang sampai 7 orang. Nah, di setiap kelompok itu kalian akan buat naskah tentang bagaimana peristiwa Rengas Dengklok. Setelah pembuatan naskah, kalian akan mementaskan naskah yang kalian buat itu naskah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kalian siap? Siap. Ya. You are ready? Ready. Masih semangat? Masih. Oke, silakan bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Oke? Silakan, atau bentuk 3 atau 4? 3. Oke, 3 saja. Lebih memudahkan kita bentuk kelompok jadi 3 kelompok. Sekarang di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan. Oke, silakan. Nanti itu di sekarang silakan kelompoknya kan kita sudah bagi minggu lalu ya. Jadi silakan duduk di kelompok masing-masing. Ayo.
Terus muter di sini. Oke, sekarang masing-masing kelompok sudah ada yang KPD dan bahan ajar untuk kalian baca sehingga kalian mampu menyusun naskah bagaimana kronologi dari peristiwa Rengas Dengklok. Nanti kita akan lebih menarik lagi, nanti setiap kelompok akan memutuskan anggota kelompok untuk maju ke depan untuk mementaskan naskah yang kalian buat sebentar. Boleh? Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau dramanya, sosiodramanya, sebuah anggota kelompok tampil bisa. Kemudian misalkan ada bisa menampilkan secara monolog sejarah atau tutur sejarah bisa. Jadi kalian pilih media yang kalian sukai, tapi tidak lari dari naskah yang kalian buat, yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Oke, siap? Oke, silakan dikerjakan. Kita kesepakatan kita boleh kita kumpul sekarang jam berapa? 11. Boleh kita kumpul 11.30? Boleh. Oke, silakan. 10.30. Iya. Oke, silakan buat naskahnya dulu. Nanti dibagi sesuai dengan naskah yang kalian buat. Misalkan di situ ada berapa karakter, dibagi saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 1 tidak ada masalah? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Tidak ada. Melihat penampilan yang sangat menarik dari ketiga kelompok ini, ya. Nantinya memang akan buatkan videonya dan bisa kita bagikan ke Instagram, Facebook atau YouTube. Oke? Jadi tampilan yang menarik ya.
Menit lagi.
Berapa persen? 5, oke. 8 menit lagi ya, 8 menit lagi. Nanti sebentar kalau pementasan nanti kita pentas di tengah-tengah, itu jadi kita di samping-samping ya, supaya dia agak luas. Kalau di sini sama-sama dari pejuang kontra ada pas kontra ada. Oke, jadi kita sambil di tengah-tengah sebentar ya. Dari tidak jauh dari kiri.
Kelompok 3 naskahnya sudah selesai kan? Nah, karena naskahnya sudah selesai, boleh kita meja-meja yang ada kita pinggirkan ke samping sini supaya penampilan kalian di tengah-tengah. Oke, silakan berdiri. Oke, silakan. Oke, kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, semua kelompok sudah siap kan? Jadi untuk penampilan pertama itu dari kelompok 3. Dan kelompok 3 ini mengambil 2 naskah atau pemaparan naskah itu mereka ambil dalam backup video kemudian dengan untuk sejarah. Nah, untuk kelompok 3 yang untuk sejarah itu akan dibawakan oleh Queen Malika. Berikan aplaus ya. Oke, semua siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuturkan peristiwa. Dari setiap kelompok, silakan lempar observasi kalian dari kelompok lain itu diisi. Penampilannya seperti apa, kemudian naskahnya sesuai atau tidak itu dinilai. Silakan ketua kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dinilai penampilan dari kelompok masing-masing. Oke? Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk Queen Malika. Baik, saya akan menuturkan peristiwa Remastering Hall. Malam hari 15 Agustus 1945 di Rumah Soekarno dan Hatta, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini dirahasiakan oleh Jepang, sehingga para pemuda Indonesia tidak mengetahuinya. Para pemuda yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan tidak ingin kemerdekaan Indonesia hanya menjadi milik Jepang. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, terima kasih atas kunjungan saudara-saudara. Bung Karno, Bung Hatta, kami mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Kami mengerti saudara-saudara, tetapi kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kami masih harus menunggu keputusan dari pemerintah Jepang. Waktu sudah mendesak, Bu. Jika kita menunggu lebih lama, Jepang bisa kembali menjajah kita. Kami akan memikirkannya lagi. Sekarang mari kita istirahat. Kita masih harus banyak bekerja besok. Para pemuda pun meninggalkan Soekarno dan Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, Bu. Kita harus mencari jalan keluar. Tiba-tiba pintu diketuk. Tok, tok, tok. Siapa itu? Maaf mengganggu, Bung Karno. Saya bawa perintah dari para pemuda. Perintah apa? Bung Karno dan Bung Hatta
dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Mengapa? Para pemuda khawatir Bung Karno dan Bung Hatta akan dibunuh oleh Jepang jika tidak segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi aku tidak mau meninggalkan istri dan anak-anakku. Aku mengerti, Bung. Tapi ini demi kebaikan bangsa. Baiklah, aku setuju. Sore hari di rumah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akhirnya kita sampai di Rengas Dengklok. Ya, kita sudah tiba. Bung Karno dan Bung Hatta, sekaranglah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa menunggu lagi. Aku masih belum yakin kita harus memikirkannya lagi. Ya, aku setuju dengan Bung Karno. Kita perlu memikirkannya lagi. Para pemuda pun semakin mendesak Soekarno dan Hatta. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Soekarno jika Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, aku setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta pun mendatangi naskah proklamasi kemerdekaan. Demi kemerdekaan Indonesia, merdeka atau mati? Merdeka. Naskah proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pagi hari 17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pak, aku sudah menandatangani naskah. Terima kasih. Iya, banyak. Oke, selanjutnya penampilan dari kelompok 2 ya? Kelompok 1. Di kelompok 1 nanti di kelompok 3 kelompok 3 sama 2 yang duluan ya. Kita berikan apa kesempatan kepada kelompok 1. Oke, silakan. Oke, dibawa pimpinan oleh ketua kelompok yang sangat menarik, yang sangat cantik dari kampus ketua kelompok Devi. Oke, silakan. Perkenalkan dulu. Ayo, jangan sama malu. Kalian ditinggal. Oke, sekali lagi bagi awal satu kelompok 1. Yang mana ini? Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama kami tentang peristiwa Rengas Dengklok. Karakternya perkenalkan. Ini siapa Soekarno? Kami terdiri atas 8 anggota. Saya sebagai pembaca narasi. Lalu pemeran Soekarno di sini adalah Royston. Dan Soekarno silakan maju. Gila, kita bawa Soekarno kita hari ini ya. Salah paham kan? Ya. Oke. Selanjutnya ada pemeran Mikana kami yaitu Yunus Daud. Iya, ini lagi. Dan lalu pemeran pemuda Darwis yaitu Maudi. Dan juga pemeran Hatta kami yaitu Tila.
tidak apa-apa. Ya, agar tidak apa-apa mau laki-laki wanita bagi kalian paham bagaimana peristiwa Rengas Dengklok. Oke, siap? Oke, silakan. Suatu malam di tanggal 15 Agustus 1945 di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Soekarno dan Hatta sedang berdiskusi dengan para pemuda yang dipimpin oleh Nikana dan Darwis. Bung Karno mengatakan kami mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Kami mengerti kekhawatiran saudara-saudara, tapi kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kami masih harus menunggu keputusan dari pemerintah Jepang. Waktu sudah mendesak. Jika kita menunggu lebih lama, Jepang bisa kembali menjadi kita. Kami akan memikirkannya kembali. Sekarang mari kita kembali beristirahat. Kita masih harus banyak bekerja besok. Para pemuda pun meninggalkan Soekarno dan Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Keesokan harinya, para pemuda kembali mendatangi Soekarno dan Hatta. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah desa di Karawang, Jawa Barat. Bung Karno mengatakan karena kami membawa kemerdekaan ke Rengas Dengklok, kita tidak bisa membicarakan kemerdekaan yang lebih lebar. Apakah ini perlu? Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anak. Aku mengerti, tapi ini demi kepentingan bangsa. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda dengan dikawal oleh pasukan kereta. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta disambut oleh sejumlah pemuda, termasuk Sultan Syahrir. Selamat datang di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung. Kami sudah menunggu lama kedatangan saudara-saudara. Terima kasih, saudara sekalian. Kami senang bisa berada di sini. Para pemuda pun kembali mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno mengatakan sekaranglah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Aku masih muda. Kita harus memikirkannya lagi. Aku setuju dengan Bung Karno. Kita perlu memikirkannya lagi. Para pemuda pun semakin mendesak Soekarno dan Hatta. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Soekarno jika Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, aku setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di sebuah rumah di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Demi kemerdekaan Indonesia, merdeka atau mati. Merdeka. Naskah proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Semangat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan acara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa para pemuda dan golongan tua bekerja sama untuk meraih kemerdekaan. Baik, berikan aplaus yang sangat kalian pilih merdeka atau mati? Merdeka! Sekali lagi, nah, penampilan selanjutnya itu dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Dengan kelompok 2.
Siap. Oke. Oke, mulai saja. Siap-siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memperagakan peristiwa yang asli. Kami berjumlah 9 orang. Saya sebagai narasi, Zahran sebagai Fikana, Raffi Ilham sebagai Soekarno, Ferry Fakto sebagai Rangka, Ara sebagai Davis, Rizka sebagai Sultan, dan Kadia, Maya, serta Lita menjadi pemeran sebagai pemuda. Peristiwa Rengas Depok. Suatu malam di tanggal 11 Agustus 1945 di sebuah jalan kebangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno dan Hatta sedang melanjutkan diskusi dengan para pemuda yang dipimpin oleh Saudara Firdaus. Bung Karno, Bung Hatta, kami mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Kami mengerti kekhawatiran saudara-saudara, tapi kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kami harus menunggu keputusan dari pemerintah Jepang. Waktu sudah mendesak, kita menunggu lebih lama. Jepang bisa kembali menjajah kita. Kami akan memikirkannya lagi. Sekarang mari kita beristirahat. Kita masih harus banyak bekerja besok. Para pemuda pun meninggalkan Soekarno dan Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, kita harus mencari jalan keluar. Keesokan harinya, para pemuda kembali mendatangi Soekarno dan Hatta. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera dibawa ke Rengas Depok, sebuah desa di Karawang, Jawa Barat. Bung Karno, Bung Hatta, kami akan membawa saudara-saudara ke Rengas Depok. Di sana kita bisa membicarakan proklamasi kemerdekaan dengan lebih leluasa. Apakah ini perlu? Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anak-anak. Seperti itu. Akhirnya, Aku mengerti, Bung, tapi ini demi kepentingan bangsa. Soekarno dan Hatta pun setuju untuk dibawa ke Rengas Depok. Mereka dibawa oleh para pemuda dengan dikawal oleh pasukan peta. Di Rengas Depok, Soekarno dan Hatta disambut oleh sejumlah pemuda, termasuk Sultan Syahrir. Selamat datang di Rengas Depok. Sudah lama belum kedatangan saudara Soekarno. Terima kasih, saudara Syahrir. Kami senang bisa berada di sini. Para pemuda pun kembali mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, cara pelaksanaannya. Karno, Bung Hatta, sekarang saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama.
Aku masih belum yakin, harus memikirkannya lagi. Aku setuju dengan Bung Karno, kita perlu memikirkannya lagi. Para pemuda semakin mendesak Soekarno dan Hatta. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Soekarno jika Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, aku setuju jika akan memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sebuah rumah di Soekarno Hatta menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Demi kemerdekaan, demi kemerdekaan Indonesia, merdeka atau mati. Naskah proklamasi pun membacakan yang pertama Ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa para pemuda dan golongan tua bekerjasama untuk saling meraih kemerdekaan. Siapa yang mengerti di sini? Kelompok 3 ini ada masalah di sini ya. Oke, sambil menunggu penampilan video dari kelompok 3, dari kelompok 1, Gaby, dari kelompok 1 coba hal apa yang bisa Gaby ambil dari sama-sama dengan anggota kelompok dari peristiwa Rengas Dengklok. Setiap golongan itu saling membutuhkan satu sama lain, bahwa itu golongan anak muda dan golongan para senior yang lainnya saling membutuhkan untuk bisa saling bekerja sama dalam mencapai kemerdekaan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Untuk ini, hal yang dia ambil dan akan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari adalah yang pertama adalah membangun kerjasama dengan siapapun. Ya, misalkan dalam satu kelompok tadi, dalam diskusi kelompok itu kita harus kerjasama untuk mencapai hal yang paling maksimal. Yang kedua, menambahkan yang kedua dari kita lihat dari perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, kita bisa berbeda-beda pendapat, tapi pada intinya kita saling menghargai pendapat itu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1 dari kelompok 2. Silakan berbicara. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari peristiwa Rengas Dengklok adalah bahwa terjadinya kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak hanya adanya satu kesamaan dari asalnya proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Ya, hal yang menurut Jaya yang akan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dari peristiwa Rengas Dengklok apa? Saya akan bekerjasama dengan teman-teman sekitar agar bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama. Iya, berikan aplaus untuk dari teman-teman lain selain Chris. Ya, silakan. Ya. Tetapi sampai kita harus memikirkannya secara matang-mata agar mendapatkan hasil. Iya, sekali lagi berikan aplaus untuk jadi kesimpulannya refleksi yang kita ambil adalah tiga hal yang kita perdalam dalam peristiwa
menuju proklamasi kemerdekaan, bagaimana para pemuda ya berjuang untuk memproklamasikan, untuk memerdekakan negara Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, satu hal yang kita pelajari dalam materi ini berarti kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua adalah saling bekerja sama dalam suatu tim. Oke? Sudah paham semuanya? Jadi sekali lagi penampilan dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 itu sangat luar biasa. Berikan aplaus yang sangat meriah untuk kita. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita post test dulu ya tentang materi apa yang kalian pelajari tadi. Oke, silakan diisi kembali. Jangan ada yang kalau di hal-hal kayak gini tidak boleh kerjasama. Tadi kan refleksi kerjasama tapi dalam satu tim. Kalau dia kayak gini bukan kerjasama ya, kerja mandiri. Oke? Jadi ya. Cepat sekali. Sudah semua.
Kami akan memikirkannya lagi. Sekarang mari kita beristirahat. Kita masih harus bekerja besok. Keesokan harinya, para pemuda kembali mendatangi Soekarno dan Hatta. Mereka mendesak agar Soekarno dan Hatta segera dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah desa di Karawang, Jawa Barat. Bukan kami akan membawa saudara-saudara ke Rengas Dengklok. Di sana kita lebih leluasa untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Apakah ini perlu? Aku tidak ingin meninggalkan anak dan istriku. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda dengan dikawal oleh pasukan peta. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta pun disambut oleh sejumlah pemuda, termasuk Sultan Syahrir. Selamat datang di Rengas Dengklok. Kamu sudah pernah menggunakan saudara. Terima kasih saudara Syahrir. Para pemuda pun kembali mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dan Hatta, kita harus cepat
gimana? Nanti pulang terus ya. Suaranya tadi agak putus-putus. Ya. Bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Bisa didengar? Iya Pak, bisa. Nah, ya, jadi Ibu Maimunah tadi suaranya sedikit ada putus-putus mungkin karena jaringannya. Iya Pak. Iya. Nanti tapi saya lihat pelaksanaannya itu sudah bagus, Iya, Pak. sudah lebih bagus dari asli pertama. Iya Pak. Tinggal nanti Ibu Maimunah membuat videonya itu agar lebih ini, karena ini karena Zoom mungkin ya Ibu Iya Pak. Maimunah ya. Iya Pak. Jadi jaringan, tapi kalau rekamannya kan bagus pastinya ya. Iya Pak. Ya, nanti rekamannya itu tolong diedit, kemudian agar suara-suara yang mungkin di Zoom itu terputus-putus nanti bisa dilihat jelas di LMS mungkin. Iya Pak, ya siap. Ya, video yang akan diunggah di LMS itu tolong diedit suaranya biar jelas. Iya Pak. Nah itu, tapi kalau pelaksanaannya Iya, terima kasih Pak. ya, Iya. mungkin Pak dosen ada sementara sibuk. Oh iya. Sibuk nanti ya sedikit nanti saya mau ini dulu, mau hubungi apakah nanti Pak dosen mau komentar atau sudah cukup? Iya Pak, ya. Tuan saya, Iya Pak, ya.